Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga takzimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu ciri-ciri orang yang beruntung menurut pandangan Islam, yang selanjutnya di situ menaati Allah dan Rasul-Nya. Orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Nya, mereka menjadi orang yang beruntung. Karena setiap orang yang senantiasa patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Nya, mereka di situ akan mendapatkan keberuntungan yang tidak pernah dimiliki oleh orang lain yang tidak pernah taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contohnya di situ seperti orang soleh, orang yang seluruh kehidupannya digunakan untuk melakukan amal-amal baik, melakukan amal kebaikan senantiasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang termasuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Nya. Dan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Nya senantiasa akan diprioritaskan, diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka senantiasa selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Nya. Berkaitan dengan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Nya, dan mereka menjadi orang yang beruntung, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Artinya sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum, di sini dalam kurung mengadili di antara mereka, ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Artinya di situ saat diajak berhukum pada keputusan Allah
Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya, ucapan mereka hanyalah kami mendengar dan kami patuh. Kami mendengar dan kami taat. Makanya di situ mereka senantiasa menjadi orang yang beruntung. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya, mereka selalu menaati. Makanya mereka, saya katakan tadi, menjadi orang yang beruntung seperti yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang tadi. Ketika Rasul menetapkan suatu hukum mengadili di antara mereka berdasarkan pada keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Kami mendengar dan kami patuh. Oleh sebab itu mereka menjadi orang yang beruntung. Ciri-ciri orang yang beruntung menurut pandangan Islam yang selanjutnya di situ yang terakhir, amal ma'ruf nahi mungkar. Amal ma'ruf mengajak kepada kebaikan, nahi mungkar dan mencegah kemungkaran. Artinya di situ orang yang senantiasa mengajak kebaikan kepada orang lain, mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Karena senantiasa orang tersebut mengajak kepada kebaikan agar supaya setiap orang di situ melakukan amal baik di dalam kehidupan mereka. Makanya saya katakan tadi, yang senantiasa melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, mereka senantiasa menjadi orang-orang yang beruntung. Mengajak kebaikan di sini seperti yang saya contohkan tadi, misalkan karena pada saat ini adalah bulan Ramadan, kita senantiasa mengajak mereka yang masih belum berpuasa untuk senantiasa melakukan atau menunaikan ibadah puasa. Karena ibadah puasa di situ merupakan hal yang wajib yang harus kita lakukan. Ketika kita mengajak mereka untuk melakukan kebaikan, untuk menunaikan ibadah puasa, kita sudah senantiasa melakukan amal ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Selain amal ma'ruf nahi mungkar, yang selanjutnya di situ nahi mungkar mencegah kemungkaran. Apa-apa yang kita lihat di sini, misalkan yang kita lihat suatu kemungkaran, kalau misalkan kita mampu, kita mencegahnya kemungkaran tersebut. Mungkar artinya di situ hal-hal yang bersifat buruk, berbuat kejelekan, makanya di situ kita harus cegah. Kalau mampu, kita langsung mencegahnya pada saat itu juga. Makanya di situ mencegah kemungkaran di situ termasuk kepada orang yang beruntung. Orang yang senantiasa mencegah kemungkaran termasuk orang yang beruntung. Makanya saya katakan tadi, orang yang senantiasa melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, mereka termasuk orang yang beruntung.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah Al-Imran ayat 104, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surah Al-Imran ayat 104. Artinya memang di dalam kehidupan kita senantiasa berharap ada segolongan orang yang mengajak kepada kebaikan, yang menyeru kepada kebaikan di situ, dan ada di antara kita sebagian orang yang mencegah kepada kemungkaran. Makanya di situ mereka yang menyeru kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran termasuk orang-orang yang beruntung. Nantinya di situ orang yang sudah kita seru kepada kebaikan dan sudah mencegah kepada kemungkaran di situ menjadi orang yang lebih baik, lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Semoga kita senantiasa menjadi orang yang istiqomah di dalam melakukan suatu kebaikan, khususnya di sini kita menjadi orang-orang yang beruntung. Beruntung di sini, beruntung menjadi orang yang selamat dan bahagia di dunia dan juga di akhirat. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa supaya kita selalu dipermudah urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.